Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Helmi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan juga teman-teman sekalian, kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi tentang kontrol sistem cost atau biaya sistem pengendalian. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Muhammad I. Januar dengan NPM akhir 042. Selanjutnya, Angela Salsa dengan NPM akhir 117. Selanjutnya, Fitri Nur Komaria dengan NPM akhir 135. Selanjutnya, Adelia Puspitasari dengan NPM akhir 158. Selanjutnya, Egista dengan NPM akhir 214. Selanjutnya, Erna Dwi Setiawati dengan NPM akhir 243. Dan yang terakhir, Adigana Prawara dengan NPM akhir 340. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu biaya langsung. Nah, biaya langsung di dalam sistem pengendalian manajemen ini tuh mencakup semua biaya moneter yang dikeluarkan untuk merancang dan juga menerapkan sistem pengendalian manajemen. Ada juga beberapa biaya langsung yang lain seperti biaya pembayaran bonus tunai. Nah, ini tuh timbul karena adanya kompensasi insentif untuk karyawan dalam pengendalian hasil. Nah, selain itu ada juga biaya pemeliharaan staf audit internal. Nah, staf audit internal ini itu diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengendalian hasil yang sudah dilaksanakan. Namun ada juga biaya lain seperti biaya yang terkait dengan waktu yang dikeluarkan karyawan selama masa perencanaan dan juga penganggaran atau sebelum tindakan. Nah, tapi ini tuh hanya bisa diperkirakan dan tidak ada kepastian biayanya berapa ya. Banyak organisasi itu sering tidak sadar atau tidak mau untuk menghitung berapa akurat besarnya biaya yang mereka keluarkan biaya langsung ini. Baik, untuk subbab yang selanjutnya biaya tidak langsung, pemindahan perilaku dan pengendalian hasil. Dalam sistem pengendalian hasil, perpindahan perilaku terjadi ketika organisasi mendefinisikan serangkaian ukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang dalam tanda kutip sebenarnya. Sebagai contoh, ketika perusahaan memberikan kuota penjualan bulanan kepada tenaga penjual, cenderung mengerjakan penjualan yang paling mudah, yang belum tentu merupakan penjualan yang menguntungkan atau penjualan dengan prioritas tertinggi. Ketika perusahaan pialang memberi imbalan kepada pialang mereka melalui komisi atas perdagangan klien, beberapa pialang merespons dengan mengaduk-aduk akun, melakukan lebih banyak transaksi daripada yang menjadi kepentingan pelanggan dan yang berisiko menimbulkan ketidakpuasan dan pergantian klien. Ketika penguji perangkat lunak dievaluasi dalam hal jumlah yang mereka temukan, jumlah bug akan meningkat, namun kebanyakan bug yang ditemukan adalah bug kecil. Ketika perusahaan memberi penghargaan kepada ilmuwan penelitian mereka untuk jumlah paten yang diajukan, mereka cenderung melihat peningkatan jumlah paten yang diajukan, namun insentif ini dapat menyebabkan proliferasi paten saja dan mungkin tidak meningkatkan, bahkan dapat mengikis kekhawatiran para peneliti akan keberhasilan komersial dari penemuan mereka. Untuk subbab yang selanjutnya, pemindahan perilaku dan kontrol tindakan. Perpindahan perilaku juga dapat terjadi dengan kontrol tindakan. Salah satu bentuk perpindahan yang berhubungan dengan kontrol tindakan sering disebut sebagai inversi sarana akhir, yang berarti bahwa karyawan memberikan perhatian pada apa yang mereka lakukan, sementara kehilangan pandangan tentang apa yang harus mereka capai. Sebagai contoh, manajer yang diberi batas persetujuan untuk pengeluaran modal telah diketahui berinvestasi dalam serangkaian proyek kecil yang masing-masing berada dalam batas otorisasi mereka. Meskipun kontrol akuntabilitas tindakan mungkin tidak dilanggar, pola investasi kecil dan bertahap yang dihasilkan mungkin tidak optimal.
Nama saya Angela Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang gamesmanship. Nah, apa itu gamesmanship? Yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau manajer untuk meningkatkan indikator kerja mereka, tapi tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, hal ini itu sering terjadi ketika suatu bentuk kontrol perusahaan ini berbasis akuntabilitas, seperti kontrol hasil atau tindakan. Nah, ada dua bentuk dari gamesmanship ini, yaitu pertama ada creation of select resources dan data manipulasi atau penciptaan select dan manipulasi data. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang Slack. Apa itu Slack? Slack merupakan sebuah platform atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna dan memungkinkan para pengguna tersebut untuk saling terhubung satu sama lain. Nah, definisi dan konsep sendiri dari Slack itu mengacu pada penggunaan sumber daya organisasi oleh karyawan, terutama manajer, melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Slack anggaran terjadi ketika manajer mengasosiasikan target yang lebih mudah dan lebih rendah daripada yang mereka harapkan secara realistis untuk dicapai. Nah, Slack ini juga sering muncul ketika kontrol hasil yang ketat diterapkan dan manajer dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi target anggaran. Nah, untuk tujuan dari Slack sendiri adalah manajer pertama itu menciptakan kelonggaran anggaran untuk melindungi diri mereka sendiri dari tantangan yang tak terduga. Kemudian meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi target anggaran. Kemudian memberikan bantalan yang mungkin mereka gunakan untuk mengatasi ketidakpastian serta mencapai evaluasi yang menguntungkan, bahkan jika ada kejadian yang tidak terduga muncul. Nah, di Slack ini juga memiliki efek negatif, yaitu dapat mengaburkan kinerja organisasi yang sebenarnya. Distorsi ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan itu menjadi buruk, terutama dalam hal mengevaluasi kinerja atau mengalokasikan sumber daya. Karena apa? Karena informasi yang digunakan untuk keputusan ini tidak akurat atau menyesatkan. Selanjutnya ada data manipulasi. Nah, apa itu data manipulasi? Data manipulasi adalah cara untuk mengubah laporan hasil kerja agar terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Nah, ada dua jenis dari data manipulasi, yaitu pertama adalah pemalsuan data dan kedua adalah manajemen data. Nah, pada pemalsuan ini berarti data diubah secara langsung, sedangkan pada manajemen data itu mengubah hasil yang dilaporkan. Apa aja yang diubah? Seperti penjualan atau keuntungan yang nggak ada manfaat nyata bagi perusahaan tersebut. Nah, biasanya hal ini itu dilakukan agar manajer bisa mencapai target anggaran atau menaikkan harga saham. Nah, cara yang digunakan untuk memanipulasi data itu ada dua, yaitu menggunakan metode akuntansi dan metode operasi. Nah, dalam metode akuntansi, memanipulasi data dilakukan dengan mengganti cara menghitung penyusutan untuk mempengaruhi keuntungan. Sedangkan dalam metode operasi itu dilakukan dengan cara mengubah keputusan bisnis oleh manajer yang melakukan. Seperti apa? Seperti menunda pengeluaran atau mempercepat penjualan. Nah, kedua cara tersebut itu membuat kinerja perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Gitu. Nah, dampak dari manipulasi data sendiri yaitu dapat merusak bisnis dalam jangka yang panjang, seperti menurunkan kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan, dan kualitas produk.
Meski tidak selalu ilegal, manipulasi data dapat merusak keputusan manajemen dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, termasuk kerugian reputasi dan finansial, bahkan bisa mengarah kepada kasus penipuan jika hal ini terus-menerus dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterlambatan operasional yang merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari jenis tindakan kontrol, tinjauan pratindakan, dan beberapa bentuk kendala perilaku. Nah, keterlambatan seperti ini itu biasanya disebabkan oleh pembatasan akses ke gudang penyimpanan atau mengharuskan pengetikan kata sandi sebelum menggunakan sistem komputer. Biasanya kecil dan tidak dapat dihindari. Seperti ID sentuh atau sistem pengenalan retina. Namun, penundaan lain yang disebabkan oleh kontrol dapat menjadi besar, seperti yang timbul dari persetujuan yang mengharuskan banyak tanda tangan dari manajer di berbagai tingkatan dalam hierarki, atau dari memo tanpa akhir melalui lapisan atasan sebelum ada yang disetujui. Dalam keadaan ini, persetujuan yang diperlukan terkadang membatasi operasi dan karenanya membatasi respon pasar dan pelanggan. Keterlambatan operasional yang disebabkan oleh pengendalian bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Keterlambatan tersebut dapat menyebabkan reaksi manajerial yang lain yang mungkin berpotensi bahkan merugikan, seperti bermain-main atau merusak perilaku yang seharusnya dikendalikan oleh pengendalian. Seperti ketika manajer atau karyawan meminta persetujuan yang diperlukan setelah mereka menghabiskan uang untuk mempercepat proses. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai negative attitude atau sikap negatif, yang dimana penyebab dari sikap negatif ini itu bisa dipicu oleh sejumlah besar faktor seperti kondisi ekonomi, kesulitan pribadi, atau prosedur administratif yang dapat bersifat kumulatif. Sikap negatif ini biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu yang dihasilkan oleh kontrol hasil dan juga dihasilkan oleh kontrol tindakan. Sikap negatif yang dihasilkan oleh kontrol hasil itu biasanya penyebabnya itu muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian hasil. Yang kedua, itu biasanya muncul dari masalah dari sistem pengukuran, di mana merupakan hal umum yang bagi manajer untuk mengeluh bahwa evaluasi kinerja mereka tidak adil karena mereka dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan. Dan yang ketiga itu muncul dari adanya penghargaan ataupun hukuman, di mana penghargaan yang dianggap tidak adil dan mungkin sebagian besar bentuk hukuman cenderung menghasilkan sikap negatif. Yang kedua yaitu sikap negatif yang dihasilkan oleh kontrol tindakan, di mana kebanyakan orang, khususnya para profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Tinjauan pratindakan dapat menjadi sangat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Materi selanjutnya yaitu biaya adaptasi. Pengertian dari biaya adaptasi sendiri adalah biaya adaptasi dalam sistem pengendalian manajemen merujuk pada segala pengeluaran yang timbul akibat adanya perubahan atau penyesuaian dalam sistem pengendalian yang telah ada. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan lingkungan bisnis, pertumbuhan perusahaan, perubahan teknologi, atau bahkan perubahan strategi bisnis. Lalu contoh dari biaya adaptasi sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu biaya pengembangan sumber daya manusia. Maksudnya yaitu biaya ini merupakan biaya pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan sistem baru atau perubahan dalam prosedur kerja. Lalu yang kedua yaitu biaya pembaruan teknologi. Biaya ini merupakan biaya investasi dalam perangkat lunak atau perangkat keras baru yang diperlukan untuk mendukung sistem pengendalian yang lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu biaya perubahan proses bisnis. Biaya ini merupakan biaya penyesuaian atau perbaikan proses bisnis untuk memastikan bahwa mereka selaras dengan tujuan dan strategi organisasi yang baru.
Lalu yang terakhir yaitu yang keempat yaitu biaya konsultasi. Biaya ini merupakan biaya penggunaan jasa konsultan eksternal untuk membantu dalam merancang dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu timbulnya biaya adaptasi. Mengadaptasi MCS khususnya merupakan tantangan dalam lingkungan multinasional. Timbulnya biaya adaptasi karena berbagai hal. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan bisnis. Maksudnya yaitu perubahan regulasi, fluktuasi, ekonomi, dan persaingan yang semakin ketat dapat memaksa perubahan untuk mengubah sistem pengendaliannya. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan struktur organisasi dan proses bisnis perusahaan akan berubah, sistem pengendalian yang sebelumnya efektif mungkin tidak lagi relevan. Lalu yang ketiga yaitu perubahan teknologi adopsi, yaitu teknologi baru seperti sistem ERP atau AI dapat memerlukan penyesuaian sistem pengendalian yang signifikan. Lalu yang keempat yaitu perubahan strategi bisnis. Perubahan strategi bisnis adalah perubahan arah strategis perusahaan, misalnya ekspansi ke pasar baru atau diverifikasi produk akan berdampak pada indikator kinerja utama atau KPI dan sistem pengendalian yang digunakan. Selanjutnya yaitu mengapa biaya adaptasi itu penting. Nah, memahami biaya adaptasi sangat penting bagi manajemen karena yang pertama perencanaan anggaran. Perusahaan perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk menutupi biaya adaptasi. Lalu yang kedua, evaluasi proyek. Biaya adaptasi harus dipertimbangkan saat mengevaluasi kelayakan suatu proyek. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai waktu yang tepat untuk melakukan perubahan dan skala perubahan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu mitigasi biaya adaptasi. Untuk meminimalkan biaya adaptasi, perusahaan dapat melakukan berbagai hal. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang. Nah, perusahaan melakukan analisis yang cermat terhadap kebutuhan bisnis sebelum melakukan perubahan. Lalu yang kedua, pilihan teknologi yang tepat. Memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan yang mudah diintegrasikan dengan sistem yang ada. Lalu yang ketiga yaitu pelatihan yang efektif. Perusahaan dapat memastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menggunakan sistem baru. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, fokus pada perubahan yang penting. Nah, perusahaan dapat memprioritaskan perubahan yang memberikan dampak paling besar bagi kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya, akibatnya jika perusahaan tidak melakukan adaptasi. Nah, akibat jika perusahaan tidak melakukan adaptasi, yaitu perusahaan tidak melakukan adaptasi membuat perusahaan menjadi kurang efektif dan memicu biaya tidak langsung. Perusahaan juga akan mengalami penurunan kinerja, pengambilan keputusan yang salah, peningkatan biaya operasional, serta kehilangan keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu nasional kultur atau budaya nasional. Faktor penting yang berkontribusi pada efektivitas perusahaan adalah apakah karyawan menganggapnya sesuai secara budaya, yaitu apakah mereka sesuai dengan nilai-nilai bersama yang dianut oleh masyarakat tempat mereka beroperasi atau tempat mereka bekerja. Lalu taksonomi yang paling banyak dikutip terdiri dari 4 dimensi budaya yang diidentifikasikan sebuah studi oleh Gerd Hofstede. Yang pertama ada individualisme. Maksud dari individualisme di sini adalah budaya nasional berkaitan dengan konsep diri individu, yaitu apakah individu melihat diri mereka terutama sebagai individu atau sebagai bagian dari suatu kelompok. Hal ini mempengaruhi tingkat kenyamanan orang dengan kepentingan pribadi, preferensi mereka untuk penyelesaian konflik, dan sikap mereka terhadap hubungan interpersonal. Lalu yang kedua ada jarak kepuasan. Maksud jarak kepuasan di sini adalah dimensi jarak kekuasaan mengacu pada sebuah
sejauh mana orang menerima bahwa kekuasaan institusional atau organisasi didistribusikan secara tidak merata. Lalu yang ketiga yaitu penghindaran ketidakpastian. Individu yang mendapat skor tinggi pada penghindaran ketidakpastian merasa tidak nyaman ketika situasi yang mereka hadapi itu ambigu. Lalu yang keempat yaitu maskulinitas. Berkaitan dengan preferensi untuk pencapaian, ketegasan, dan kesuksesan materi, ciri-ciri yang diberi label maskulin sebagai lawan dari penekanan pada hubungan, kesederhanaan, dan kualitas hidup. Ciri-ciri yang diberi label feminin. Nah, contohnya dari budaya nasional ini yaitu budaya Amerika Serikat jauh lebih individualistis dan lebih maskulin, sedangkan budaya Taiwan lebih tinggi dalam hal jarak kekuasaan dan penghindaran ketidakpastian. Selanjutnya yaitu lokal institusi atau lembaga lokal. Keadaan pasar modal di berbagai negara dapat mempengaruhi sejauh mana perusahaan menyediakan insentif berbasis saham, seperti saham terbatas atau opsi saham. Jika pasar modal kurang efisien atau jika perdagangannya tipis, penilaian pasar saham cenderung tidak mencerminkan nilai perusahaan secara memadai, sehingga insentif berbasis saham tidak berdaya lagi. Lalu kualitas pengungkapan informasi keuangan yang diwajibkan oleh perusahaan diperdagangkan secara publik juga bervariasi di berbagai negara, sebagian karena perbedaan dalam organisasi dan regulasi audit mereka. Sama seperti penilaian saham yang buruk dapat menghambat penggunaan insentif berbasis saham, kualitas laba yang buruk juga dapat mempengaruhi penggunaan insentif berbasis akuntansi oleh perusahaan induk untuk tujuan insentif bagi para manajernya di berbagai entitas asingnya. Lalu selanjutnya yaitu perbedaan lingkungan bisnis lokal. Nah, lingkungan bisnis juga berbeda secara signifikan di berbagai negara. Elemen-elemen lingkungan ini dapat mempengaruhi yang pertama, ketidakpastian. Ketidakpastian di lingkungan suatu negara dapat disebabkan oleh banyak hal. Beberapa negara pada dasarnya merupakan tempat yang lebih resiko untuk menjalankan bisnis. Konflik militer, penculikan, terorisme, dan ancaman pemerasan dapat menimbulkan masalah keamanan yang besar. Resiko berbeda di setiap negara karena memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu tahap pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua, intervensi pemerintah. Maksud dari intervensi pemerintah adalah kewenangan ini dapat memiliki dampak besar pada nilai aset perusahaan dan pengembalian yang diharapkan atas aset tersebut. Misalnya, pemerintah dapat menjalankan kontrol birokrasi dalam menerbitkan izin usaha, mengendalikan harga, dan membatasi arus mata uang. Mereka dapat menerapkan undang-undang yang membatasi aktivitas perusahaan asing. Nah, yang selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi dan fluktuasinya dapat menimbulkan risiko keuangan dengan mempengaruhi nilai mata uang. Inflasi yang tinggi dapat dengan cepat menurunkan nilai aset perusahaan atau kompensasi individu. Jika inflasi parah, mungkin memerlukan penerapan beberapa bentuk akuntansi inflasi yang melibatkan pengungkapan akun dan laporan keuangan dalam bentuk jumlah real atau pengungkapan semua aset dan kewajiban pada nilai saat ini. Atau jika inflasi tidak terlalu parah, mungkin memerlukan penggunaan beberapa bentuk penganggaran fleksibel untuk melindungi manajer dari risiko inflasi yang tidak terkendali atau pengabaian sebagian ukuran kinerja akuntansi demi beberapa pengukuran non-finansial. Nah, yang selanjutnya talent atau bakat. Organisasi yang beroperasi di negara berkembang seringkali menghadapi keterbatasan ketersediaan personel yang terampil dan terdidik. Ketika karyawan tidak berpendidikan tinggi, struktur pengambilan keputusan biasanya lebih tersentralisasi
dan MCS cenderung lebih berfokus pada pengendalian tindakan daripada pengendalian hasil. Kantor kecil mungkin hanya memiliki sedikit orang terdidik. Hal ini menyulitkan penerapan salah satu prinsip pengendalian internal dasar, yaitu pemisahan tugas. Jadi kesimpulannya, ketika bakat terbatas, kemampuan perusahaan untuk menjalankan bisnis dan kapasitasnya untuk memengaruhi pengendalian yang baik lebih mungkin terganggu. Jika mobilitas personel rendah, maka lebih sedikit kebutuhan untuk menerapkan rencana intensif jangka panjang yang memotivasi para manajer untuk berpikir jangka panjang dan bertahan di perusahaan guna memperoleh imbalan. Nah, yang selanjutnya yaitu terjemahan mata uang asing. Manajer yang mempengaruhi hasil valuta asing mungkin menanggung resiko terkait menangani keputusan dan transaksi lintas batas. Namun, lindung nilai khusus seringkali dikelola oleh Departemen Keuangan. Jika manajer perusahaan memilih untuk tidak membebankan risiko ini kepada manajer lokal, mereka dapat menggunakan 4 metode utama untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja berdasarkan keuntungan mata uang lokal terhadap anggaran mata uang lokal. Yang kedua, melaporkan keuntungan atau kerugian selisih kurs secara terpisah di luar kendali manajer. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja dalam mata uang dalam negeri tetapi memerlukan varians mata uang asing sebagai sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu menyesuaikan anggaran mata uang dalam negeri untuk mencerminkan fluktuasi mata uang lokal yang menggunakan nilai tukar akhir tahun atau rata-rata. Metode-metode yang saya sebutkan tadi dapat membantu mengadaptasi sistem pengendalian manajemen terhadap risiko nilai tukar mata uang asing dan menyeimbangkan biaya dan manfaat. Di tengah skema penyelamatan maskapai plat merah, PT Garuda Indonesia Tbk ternyata mencatat kerugian hingga 59 triliun rupiah sepanjang tahun lalu. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan manajemen Garuda, terungkap bahwa total kerugian bersih maskapai ini sepanjang tahun lalu mencapai 4,14 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 59 triliun rupiah. Selain akibat pendapatan usaha yang turun, kerugian Garuda terutama berasal dari melonjaknya beban lain yang naik hingga 587% menjadi 2,69 miliar dolar. Akibat kerugian tahun 2021 lalu, nilai ekuitas Garuda telah menjadi minus 6,11 miliar dolar atau setara dengan 87,2 triliun rupiah. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan analisis kasus. Jadi terkait pemaparan materi yang telah kami sampaikan tadi, yaitu berkaitan dengan kontrol sistem cost, di mana kami mengambil kasus dari Garuda Indonesia. Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Garuda Indonesia mengalami kerugian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait masalah keuangan yang memburuk akibat pandemi COVID-19 dan manajemen biaya yang tidak efektif. Jadi kerugian pada tahun 2021 sendiri itu tercatat kerugian bersih sebesar 4,14 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 59 triliun rupiah. Nah, akibat kerugian tahun 2021 nilai ekuitas dari Garuda Indonesia menjadi minus 6,11 miliar dolar atau setara dengan 87,2 triliun rupiah. Nah, kerugian Garuda Indonesia disebabkan oleh kombinasi tingginya biaya operasional, kurangnya fleksibilitas dalam kontrak leasing pesawat, dan dampak pandemi yang memburuk kondisi keuangannya. Baik, dari kasus tersebut apabila dianalisis dari materi yang kita sampaikan tadi terkait dengan
kontrol sistem cost. Yang pertama yaitu berkaitan dengan manajemen biaya operasional. Jadi di Garuda Indonesia sendiri itu menghadapi biaya operasional yang sangat tinggi seperti bahan bakar, perawatan pesawat, sewa, dan biaya karyawan. Nah, pengelolaan biaya yang tidak efektif meningkatkan beban operasional. Kurangnya strategi hedging yang tepat menyebabkan perusahaan kesulitan mengatasi fluktuasi harga bahan bakar, sementara ketidakefisien dalam pengendalian biaya perawatan pesawat serta negosiasi kontrak dengan pemasok memperburuk kondisi keuangannya. Nah, kurangnya pengendalian biaya dalam aspek ini itu berdampak langsung pada likuiditas dan juga probabilitas dari perusahaan. Nah, sistem kontrol yang kuat yang melibatkan pemantauan biaya operasional secara real time dan strategi pengendalian biaya yang efektif tampak tidak berjalan baik di Garuda. Nah, yang kedua yaitu dalam hal pengelolaan sistem sewa pesawat atau aircraft leasing. Jadi di sistem kontrol biaya dalam hal leasing, pesawat menjadi salah satu titik kritis di Garuda Indonesia. Sebagian besar pesawat yang digunakan Garuda adalah hasil dari kontrak leasing dengan perusahaan luar. Nah, biaya leasing yang sangat tinggi dan kurangnya fleksibilitas dalam kontrak menjadi masalah besar dalam pengendalian biaya. Nah, dalam hal ini Garuda Indonesia kurang dalam hal negosiasi kontrak yang tidak efektif. Jadi Garuda mengalami kesulitan dalam negosiasi ulang kontrak leasing pesawat. Ketidakmampuan inilah untuk menyesuaikan kontrak leasing dengan situasi keuangan perusahaan menunjukkan bahwa sistem kontrol biaya leasing tidak berjalan optimal. Lalu biaya tetap yang tinggi. Nah, meskipun jumlah penumpang menurun drastis, terutama selama pandemi COVID-19, Garuda tetap harus menanggung biaya leasing yang tinggi karena kontrak-kontrak tersebut tidak bisa diubah dengan cepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu kontrol sistem dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, biaya karyawan yang tinggi seperti gaji dan tunjangan untuk karyawan termasuk awak pesawat dan staf darat memberikan beban besar pada biaya operasional. Nah, kurangnya kontrol biaya dalam hal SDM ini terutama dalam hal efisiensi tenaga kerja itu dapat memperburuk situasi juga. Yang kedua yaitu fleksibilitas yang rendah dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, saat krisis Garuda Indonesia sendiri itu menghadapi kesulitan untuk melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa kontrol biaya terkait pengelolaan SDM tidak sepenuhnya optimal. Yang keempat yaitu kontrol sistem teknologi dan infrastruktur. Nah, biaya investasi teknologi, pengeluaran untuk teknologi seperti sistem reservasi, tiket, manajemen penerbangan, dan sistem operasi lainnya membutuhkan investasi yang besar. Nah, kurangnya efisiensi dalam pengendalian biaya teknologi juga bisa berujung pada pengeluaran yang tidak efisien. Lalu juga penggunaan sistem lama atau legacy system. Nah, di mana jika Garuda masih menggunakan sistem lama yang tidak efisien, ini akan menambah beban biaya pemeliharaan dan juga pembaruan teknologi. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu manajemen resiko dan juga pengendalian keuangan. Jadi sistem pengendalian resiko dari Garuda Indonesia juga terlihat lemah, terutama dalam hal mengantisipasi dan memitigasi resiko keuangan dan juga operasional. Nah, pada banyak kasus Garuda gagal untuk memitigasi resiko eksternal seperti volatilitas harga bahan bakar, lalu fluktuasi kurs mata uang dan juga dampak pandemi. Nah, seperti yang disebutkan tadi, Garuda juga tidak memiliki strategi hedging yang efektif untuk mengatasi resiko fluktuasi harga bahan bakar dan juga nilai tukar. Nah, ini menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga ketika terjadi perubahan drastis dalam kondisi pasar. Baik, terkait analisis kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kasus Garuda Indonesia menunjukkan adanya kontrol sistem biaya yang lemah di berbagai aspek, mulai dari pengelolaan biaya operasional, leasing, SDM, hingga teknologi dan juga resiko keuangan. Nah, perusahaan gagal menerapkan sistem kontrol biaya yang efektif terutama dalam menghadapi tekanan keuangan dan kondisi pasar yang fluktuatif. Nah, untuk memperbaiki situasi tersebut, Garuda Indonesia perlu yang pertama mengoptimalkan pengendalian biaya dalam aspek operasional, terutama dalam hal bahan bakar, leasing, dan juga SDM. Yang kedua yaitu memperkuat sistem kontrol resiko agar lebih siap menghadapi fluktuasi eksternal seperti harga bahan bakar dan juga kurs mata uang. Nah, yang ketiga yaitu menerapkan transparansi keuangan yang lebih baik serta melibatkan teknologi yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas dan juga menurunkan biaya jangka panjang. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.